Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk keberkahan ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Kita membacakan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan segmentasi pasar. Yang kedua, menjelaskan tujuan segmentasi pasar. Yang ketiga, menyebutkan syarat-syarat segmentasi pasar. Dan yang keempat, menjelaskan jenis-jenis segmentasi pasar. Mari kita bahas yang pertama mengenai pengertian segmentasi pasar. Pengertian segmentasi pasar menurut para ahli. Yang pertama menurut Gary Armstrong, segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar yang luas menjadi terpetak-petak sesuai kebutuhan dan karakteristik konsumen. Tujuannya ialah supaya perusahaan bisa melahirkan produk yang memang dibutuhkan oleh mereka. Sedangkan menurut Pride and Perel, segmentasi pasar adalah sebuah sistem untuk membagi pasar menjadi beberapa pelanggan potensial dan tertarget, terutama untuk konsumen yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang sama. Sehingga segmentasi dalam pemasaran produk adalah pemetaan konsumen yang memiliki karakteristik, daya beli, kebutuhan yang berbeda-beda di dalam situasi market tertentu. Secara otomatis, konsumen ini akan menargetkan pembelian produk sesuai strategi pemasaran yang dianutnya. Biasanya, segmentasi pemasaran dijadikan strategi perusahaan untuk mencari target konsumen yang tepat. Karena jika pemetaan ini sudah dikuasai, perusahaan bisa memproduksi barang atau jasa yang memang dibutuhkan. Pengertian segmentasi pemasaran yang lainnya adalah mempersatukan seluruh konsumen yang tertarget secara luas menjadi lebih heterogen. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan efektivitas pemasaran sekaligus pemanfaatan sumber daya produksi. Kemudian tujuan segmentasi pasar. 1. Pasar lebih mudah dibedakan. 2. Pelayanan kepada pembeli menjadi lebih baik. 3. Dapat mendesain produk. Keempat, bisa menganalisis pasar. Kelima, bisa menemukan peluang. Keenam, menguasai posisi yang superior dan kompetitif. Dan yang ketujuh, bisa menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Kemudian, di dalam melakukan segmentasi pasar ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, segmentasi harus bisa diukur, termasuk mengukur besar dan luas pasar serta daya beli yang potensial di sana. Salah satu contoh hasil ukur dari segmentasi pasar adalah ketertarikan konsumen perempuan terhadap fashion dibandingkan laki-laki. Jika ukuran segmentasi pasar ini sudah ada, tentu pebisnis lebih mudah ketika mencari pelanggan. Yang kedua, segmentasi pasar logis dan bisa dijalankan. Syarat yang kedua adalah silahkan buat segmentasi pemasaran sesuai ide terbaik Anda, namun pastikan bisa dijalankan. Ini terkait dengan rencana strategi yang akan digunakan untuk membuat segmentasi tersebut. Jika strateginya tidak bisa dijalankan, tentu tidak ada gunanya membuat segmentasi, karena yang pasti tidak akan ada produk yang akan dipasarkan sekalipun karakteristik pembeli sudah dikantongi. Yang ketiga, harus ada target segmentasi yang ingin dicapai. Jika ingin membuat segmentasi pasar, tentukan dulu poin-poin penting yang menjadi target strategis. Pastikan target tersebut masuk akal, sehingga bisa dicapai melalui sistem segmentasi. Target dari segmentasi pemasaran perusahaan disebut juga pasar tertarget. Dari sini akan muncul pemetaan pasar mana yang diprioritaskan dan mana yang tidak. Yang keempat, pasar lebih heterogen tetapi tepat luas. Silahkan buat segmentasi pasar, tetapi pastikan pasar tertarget tetap luas. Karena jika terlalu sempit, jumlah konsumen lebih sedikit. Artinya, keuntungan penjualan perusahaan juga sangat kecil. Kemudian,
Bagaimana cara melakukan segmentasi pasar? Prosedur apa yang harus ditempuh dalam melakukan segmentasi pasar? Yang pertama adalah mengenai survei stage. Prosedur pertama melakukan eksplorasi yang dikenal dengan istilah survei stage. Bentuk surveinya ditentukan perusahaan sendiri, baik dengan cara melakukan wawancara, tebar angket, maupun minta saran dan minat masyarakat. Tujuan diterapkannya prosedur ini ialah supaya pihak perusahaan memiliki data awal terkait masyarakat yang ada di pasar tertentu, termasuk informasi seputar motivasi dan sikap mereka terhadap satu produk. Jika data-data awal ini sudah didapatkan, maka langkah aplikasi segmentasi pasar bisa dilanjutkan dengan menerapkan prosedur yang kedua, yaitu melakukan analisis informasi. Jika perusahaan sudah memiliki data-data awal terkait konsumen, maka informasi tersebut harus dianalisis terlebih dahulu, yang dikenal dengan istilah analisis stage. Salah satu bidang analisis untuk segmentasi pasar adalah mencari tahu alasan-alasan munculnya sikap dan motivasi konsumen. Nantinya hasil analisis ini akan menjadi langkah awal pengelompokan sesuai dengan sikap, motivasi, dan penyebab-penyebabnya yang sama. Yang ketiga adalah profiling stage. Profiling stage adalah prosedur segmentasi pasar yang mana perusahaan mulai mengidentifikasi beberapa kelompok konsumen. Patokannya adalah data survei di awal, ditambah data-data hasil analisis konsumen. Dari proses identifikasi ini akan muncul nama-nama kelompok konsumen yang akan dijadikan target penjualan. Nah, jika semuanya sudah lengkap, baru produk dipasarkan kepada mereka sesuai dengan informasi yang sudah didapatkan. Kemudian, jenis-jenis segmentasi pasar. Pertama adalah segmentasi perilaku. Sesuai dengan namanya, segmentasi perilaku adalah pengelompokan konsumen dengan ditinjau dari perilaku terhadap produk yang ditawarkan. Yang termasuk ukuran di dalamnya adalah pengetahuan, loyalitas, idealisme, serta respon konsumen. Contohnya ialah, jika menjual perlengkapan bayi, silahkan tawarkan di media sosial daripada di toko online, karena respon konsumen lebih cepat dan ada loyalitas pembeli di sana. Yang kedua, segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis maksudnya adalah pengelompokan konsumen atas dasar kesukaan dan ketertarikan mereka pada produk tertentu. Bisa juga diarahkan pada konsumen yang menekuni suatu profesi dan hobi yang khusus. Contoh segmentasi ini ialah memasarkan buku pada grup atau kelompok pecinta baca. Contoh selanjutnya, menjual alat pancing kepada orang atau kelompok yang memang suka memancing. Yang ketiga, segmentasi demografis. Segmentasi demografis adalah pengelompokan konsumen atas dasar keumuman seperti usia, gender, atau jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, dan lainnya. Sekalipun kesannya mudah, tetapi segmentasi semacam ini membutuhkan kejelian karena faktor keumuman konsumen lebih luas dan perlu analisis yang lebih cermat untuk menentukan kelompok pasar yang tepat. Yang keempat, segmentasi geografis. Segmentasi geografis adalah penentuan kelompok pemasaran dengan berdasar pada tempat tinggal. Ini terkait dengan kedaerahan seperti desa, kota, provinsi, dan kepulauan. Demikianlah pembahasan mengenai segmentasi pasar. Semoga pembahasan ini bisa kalian lebih tambah lagi pengetahuannya melalui buku-buku untuk dibaca dan dipelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.